Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru calon guru penggerak seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nini Lestari, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pati. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya didampingi oleh Ibu Susiloningsih selaku fasilitator dan Ibu Rahmawati selaku pengajar praktek. Berikut ini rancangan tindakan aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Dengan penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang terakhir, mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Adapun tolak ukur aksi nyata saya adalah: pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikutnya, lini masa tindakan. Adapun langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan adalah: pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengkomunikasikan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif yang berupa keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang saya butuhkan dalam menjalankan aksi nyata ini adalah: yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini peserta diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang sudah saya lakukan. Berikut materi yang saya sampaikan saat diseminasi budaya positif di sekolah. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita.
disebarkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Selamat siang Mbak Rama. Sudah istirahat? Sudah makan? Sudah. Selamat pagi Dita. Sudah istirahat? Sudah. Baik. Sudah makan? Sudah. Dita, tahu nggak kenapa Nini panggil di kantor hari ini? Karena saya makan jajan di kelas 10. Iya, tadi makan jajan di dalam kelas jam pelajaran ya. Nah, kita sebenarnya makan itu adalah kebutuhan kita. Ini kalau lapar juga makan, ya toh? Tapi kita harus tahu kapan, gimana, ya kan? Waktu yang tepat untuk kita bisa makan ya. Nah, kira-kira kita makan di dalam kelas saat jam pelajaran itu perbuatan yang baik tidak? Tidak, oke. Kenapa tadi kita makan di dalam kelas saat jam pelajaran? Karena saya tidak sarapan. Karena tidak sarapan ya. Kenapa tadi tidak sarapan dulu? Karena saya takut terlambat masuk kelas. Oh, aku terlambat sekolah ya. Masuk telat ya. Nah, tadi malam tidur jam berapa? Setengah 10. Iya, berarti kalau begitu kita besok kalau tidur jangan larut malam ya. Nah, biar tidak makan di dalam kelas saat jam pelajaran ya. Itu paginya kita harus ngapain? Sarapan dulu. Baik, kita masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat sama-sama? Masih apa saja nak? Masuk kelas tepat waktu. Terus apa lagi? Tidak makan saat Pinter ya. Nah, tadi kita makan saat jam pelajaran itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Baik. Di sini Bu Nini tidak akan menyalahkan kita ya, tetapi Bu Nini akan mencarikan solusi ya agar kita tidak makan di dalam kelas saat jam pelajaran. Nah, sekarang hal apa yang bisa dilakukan kita agar kita tidak makan lagi di dalam kelas saat pelajaran? Sarapan. Terus apa lagi? Tidur lebih awal. Pinter. Nah, sekarang kenapa kita tidak mengulangi agar kita tidak mengulangi makan di kelas lagi ya saat jam pelajaran? Kapan itu? Mulai besok. Baik, bagus. Nah, di sini Bu Nini hanya ingin kita menjadi anak yang disiplin, yang bertanggung jawab. Oke, bisa nak? Bisa. Oke, tos dulu. Iya. Mulai besok Dita akan berubah, tidak mengulangi makan lagi di kelas ya saat jam pelajaran. Oke, siap? Siap. Oke, terima kasih. Sekarang Dita bisa kembali lagi ke kelas ya. Ya. Berikut ini kegiatan diseminasi budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Selamat menyaksikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sidomukti 02, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada siang hari ini berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Saya sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu kegiatan inti, dan acara yang ketiga yaitu penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan,
marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, acara inti, yaitu yang akan disampaikan oleh Bu Nini sebagai CGP Angkatan 9 atau narasumber kita yang akan menyampaikan desiminasi tentang budaya positif. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Situmukti 2, Bapak Karyono. Yang saya hormati rekan-rekan guru semua yang hadir dalam siang hari ini, baik dari SD Negeri Situmukti 02, dari SD Negeri Situmukti 01, dan SD Negeri Sonean 02. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan ya bisa berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana nanti syafaatnya kita nantikan di Yaumul Qiyamah. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak ya atas waktu sudah menyempatkan waktunya gitu ya untuk datang mengikuti kegiatan destinasi budaya positif di SD Negeri Situmukti 02. Bapak Ibu, kenapa saya mengundang Bapak Ibu di sini itu karena bentuk dari saya belajar mengikuti pendidikan guru penggerak itu di penghujung modul 1, itu tepatnya di modul 1.4 tentang budaya positif ini, itu aksi nyatanya kita harus melakukan diseminasi atau menyebarkan pemahaman yang sudah kita dapatkan di modul 1.4 gitu ya. Terus berikutnya nanti pada kegiatan siang hari ini di dalam budaya positif yang sudah saya dapatkan ini gitu ya, selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak di modul 1.4 ini banyak hal atau banyak materi yang diajarkan. Itu pun saya sendiri baru ada hal-hal baru yang memang sudah saya dapatkan gitu ya, yang sebelumnya saya tidak tahu apa itu disiplin positif, apa itu tentang nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol kita ya, keyakinan kelas. Mungkin kalau keyakinan kelas mungkin sudah sering mendengar gitu. Terus apa itu segitiga restitusi. Nah, pada siang hari ini nanti kita akan belajar ya, sharing, berdiskusi atau berbagi pengalaman Bapak Ibu selama ini gitu ya, yang nanti berkaitan dengan perubahan paradigma belajar, mulai dari perubahan pada paradigma belajar sampai dengan segitiga restitusi gitu. Nanti kita akan kupas satu-satu ya, mulai dari nomor 1 sampai 8 ini ya, 8 konsep utama yang ada di dalam budaya positif. Nah, tentu Bapak Ibu di sini, maaf, bukan maksud saya berdiri di depan itu sudah merasa memiliki banyak ilmu, itu tidak. Tapi pada siang hari ini saya mengajak Bapak Ibu guru di sini itu kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing pengalaman ya. Jadi saya tidak merasa, bukan maksud saya untuk menggurui ya, tapi saya di sini kita sama-sama belajar gitu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, mungkin Bapak Ibu itu pernah ya mendengar kata diferensiasi. Ya, yang biasanya sudah menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka gitu ya, kelas 1, 4, 2, 5, itu pasti tidak asing lagi dengan kata diferensiasi. Menurut Bapak Ibu, apa sih diferensiasi itu? Bu Wisnu mungkin apa gitu? Diferensiasi itu apa menurut Bu Wisnu? Menurut saya Boleh pakai ini Bu Wisnu?
Terima kasih. Saya akan menjawab diferensiasi. Menurut saya pribadi itu merupakan cara membeda-bedakan ya, cara membeda-bedakan kemampuan setiap anak di dalam kelas. Menurut saya seperti itu. Jadi bagaimana cara kita itu bisa membedakan antara A, B, C itu masih dapat mengikuti walaupun mereka itu tingkatan dan levelnya berbeda. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wisnu, luar biasa ya. Bu Wisnu memaknai bahwa diferensiasi di sini betul bahwa kita memberikan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi Bapak Ibu mungkin di waktu awal tahun pembelajaran itu sebenarnya sudah melakukan salah satu langkah awal melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan cara apa? Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan asesmen diagnostik. Pernah ya Bu Wisnu, terus Bu Aida pernah melakukan pembelajaran asesmen diagnostik. Itu adalah langkah awal kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dari asesmen itu kita bisa memilah mana anak yang memang kebutuhan belajarnya dengan audio, mana anak yang belajarnya dengan audio visual, ada mana anak yang memang kelompok suka yang kinestetik ya. Itu sudah Bapak Ibu berarti sudah berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dari data asesmen diagnostik awal tadi, jenengan ketika diterapkan di kelas itu jenengan sudah mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Itu sudah termasuk jenengan sudah melakoni, tapi ini jenenge berdiferensiasi loh. Nah, sebenarnya sudah melakukan tapi tidak sadar gitu ya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini itu pembelajaran ini dirancang ya berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya, sehingga nanti peserta didik ini itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tahap perkembangan ya, tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang muaranya nanti untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Tentu Bapak Ibu ketika mendengar profil pelajar Pancasila berarti ada nilai-nilai ada di dalamnya ya. Ketika kita menyebutkan profil pelajar Pancasila, bisa di dalamnya itu ada dimensi-dimensinya. Bapak Ibu mungkin sudah hafal ya dengan dimensi 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Apa saja? Bulia? Ya, profil pelajar Pancasila biasanya kalau disuruh ngafal itu nggak hafal ya. Tapi kalau sambil menyanyi itu biasanya bisa, ya kan? Sama anak-anak biasanya prakteknya kayak gitu ya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya pelajar Pancasila biar tidak ngantuk ya. Yuk 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hebat ya, sambil menyanyi tapi kita bisa sambil belajar ya. Oke, ini tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, saya disadarkan ketika saya menerima materi tentang budaya positif ini, bahwa saya dulu sebelum saya masuk CGP itu bahwa saya beranggapan saya bisa mengontrol murid, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata itu semua adalah ilusi. Nah, coba bisa dipraktekkan. Saya minta 2 orang ya untuk maju ke depan ya. Bulia sama Bu Aida mungkin bisa maju ke depan gitu ya. Nanti ya di mana yang Bu Aida ya di sini boleh, Bulia ya.
ya, maju ke depan sama Bu Aida. Nah, di sini nanti Bu Aida coba menulis atau mengambil benda yang menurut Bu Aida itu sangat berharga, digenggam, ya toh. Nah, Bu Lia itu mencoba untuk merayu sama Bu Aida bagaimana Bu Lia, pokoknya usaha Bu Lia agar supaya Bu Aida ini mau membukakan genggamannya yang dianggap bahwa di dalam genggamannya itu ada benda yang berharga atau ada barang yang berharga gitu ya. Ini seolah-olah Bu Aida menggenggam sesuatu, boleh mengambil benda apapun gitu ya. Nanti apakah Bu Aida akan terpengaruh oleh Bu Aida Bu Aida akan terpengaruh oleh Bu Lia atau tidak ya. Oke. Boleh nih Bu Lia, silahkan dirayu supaya Bu Aida, apakah Bu Aida itu bersedia untuk membukakan Bu Guru. Mengontrol Bu Aida supaya Bu Aida mau membukakan apa yang dipegang gitu ya. Sebenarnya kita itu hanya sebuah ilusi ya, bahwa kita guru itu bisa mengontrol murid. Kamu itu harus seperti ini loh ya, kamu itu harus melakukan ini berdasarkan saya gitu ya. Jadi perintah orang akan itu orang dewasa, guru itu memaksa kepada murid, itu hanya sebuah ilusi. Jadi yang benar itu bahwa diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita ya. Jadi kuncinya ada dalam diri kita, bukan orang lain yang mengontrol diri kita. Jadi mau atau tidaknya kita membuka genggaman kepalan tangan tadi itu berdasarkan motivasi yang ada dalam diri kita. Jadi itu tidak Bapak Ibu kemarin masih beranggapan bahwa saya tuh bisa ngontrol murid tuh bisa jadi kayak gini tuh atas dasar saya gitu ya. Itu semua adalah ilusi, karena muridlah yang membuka kesempatan ya toh, memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk ke dalam dunianya gitu ya. Terus di sini itu ya ada mengubah dari paradigma ya. Paradigma mungkin Bapak Ibu sering mendengar apa itu teori stimulus respons. Intinya umpan balik. Jadi mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol, gitu ya. Nah, di dalam stimulus respon ini, gitu ya, bahwa beranggapan bahwa kebutuhan antara guru sama murid itu sama. Jadi semua orang itu melihat hal yang sama, gitu. Jadi mencoba mengubah orang dengan pandangan yang sama dengan kita itu di dalam teori stimulus respon, gitu. Jadi menganggap bahwa perilaku buruk itu dianggap sebagai suatu kesalahan kalau di dalam stimulus respon. Terus orang lain itu seolah-olah mengontrol kita gitu. Padahal itu hanya sebuah ilusi gitu ya. Adanya pemaksaan ketika bujukannya tidak berhasil gitu kan. Ketika tadi Bu Lia berusaha bujukannya sama Bu Aida gak berhasil, dia memaksa kan, ada paksaan itu itu dalam teori stimulus respon. Jadi masih
masih model berpikirnya itu menang dan kalah. Itu dalam teori stimulus respon. Nah, itu diubah ke paradigma yang baru, ke pendekatan namanya pendekatan kontrol. Nah, di mana pendekatan kontrol ini sudah melihat bahwa kebutuhan guru dengan murid itu berbeda. Ya, kebutuhan murid dengan guru berbeda. Setiap orang itu tertentu memiliki pandangan yang berbeda. Dia melakukan seperti itu karena dia memiliki alasan. Kadang stigma lama gitu ya, terus pokoknya kue iso ya itu dicangini, pokoknya kue manut ya kan, kue nek orang masuk, nek orang pacaran ya kok kita hukum gitu kan. Itu stigma lama. Dia terlambat ke sekolah itu tentu punya alasannya gitu. Tapi selama ini kan kita tidak mau tahu, tidak mau berusaha untuk mencari tahu dulu alasan kenapa dia terlambat, alasan kenapa dia tidak mengerjakan PR gitu ya, atau tugas gitu. Nah, di dalam teori kontrol ini gitu ya, tadi yang saya bilang bahwa semua perilakunya itu memiliki tujuan. Jadi tujuannya apa ya, kita tidak pernah menggali kenapa alasannya. Terus di dalam teori kontrol itu ya, sebenarnya hanya diri kita yang bisa mengontrol, bukan orang lain. Tapi dalam stimulus respon beranggapan bahwa orang lainlah yang mengontrol kita. Tapi dalam teori kontrol itu hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita, gitu ya. Jadi bukan orang lain. Nah, di dalam teori kontrol ini, kalau dalam stimulus respon itu adanya paksaan ketika bujukannya tidak berhasil. Dan di dalam teori kontrol ini itu adanya kolaborasi. Jadi ada kolaborasi antara guru dengan murid. Dan model berpikirnya sudah win-win solution. Jadi tidak ada menang dan kalah gitu. Yang biasanya identik kalau guru itu menang, murid itu kalah. Murid itu harus mau melakukan, guru memerintah. Itu ya. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Monggo, Bu Erna, apa itu? Apa yang terlintas dalam pikiran Bu Erna ketika mendengar kata disiplin? Ya, mendengar kata disiplin, saya menemukan sesuatu, yaitu sesuatu yang harus kita kerjakan sesuai atau tepat waktu kalau kita mengerjakannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana, bahwa ketika kita mendengar kata disiplin, wah itu kayaknya ada harus suatu keharusan, sesuatu kayak yang berkaitan dengan aturan, ya kan? Disiplin itu tata tertib, ya kan? Mesti terlintas di pikiran kita disiplin itu pasti ada aturan, itu mesti ada tata tertib, gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, disiplin betul memang disiplin itu tentunya mengacu pada diri kita. Yang nantinya gitu ya, yang nantinya kita itu nanti akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap betul ya apa yang dikatakan Bu Ana, bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk terhadap apa yang akan kita lakukan gitu. Itu disiplin positif yang tentunya itu semua itu berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi tidak hanya sebuah disiplin itu hanya sebuah tulisan, aturan, tata tertib yang ditempel gitu ya. Tapi sebenarnya disiplin di sini itu mengandung nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif di sini yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan maupun hukuman atau ancaman. Jadi kita sebagai pendidik ini gitu ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah tentu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, ya, memiliki disiplin diri. Mereka berperilaku itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan
kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan universal, dan tentunya memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku menjadi yang lebih baik. Ya, ini tentang disiplin positif, konsep utama disiplin. Nah, tadi di dalam disiplin positif ini gitu ya, tadi ada di dalamnya itu meyakini nilai-nilai kebajikan. Nah, ketika saya pendidikan guru penggerak ini di modul 1.4 tentang budaya positif itu ada 8 organisasi, nilai-nilai kebajikan dari 8 organisasi. Tetapi ini saya ambil 3 saja, 3 contoh dari nilai-nilai kebajikan organisasi. Profil pelajar Pancasila, ada IBO ya, Primary Value Program, dan keterampilan hidup. Nah, di situ kalau profil pelajar Pancasila dengan semua sudah kelompok ya, dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini itu ada 6. Nah, kalau IBO atau PYP itu ada nilai-nilai kebajikan yang diyakini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, ya, itu semua yang termasuk sampai dengan komitmen. Itu nilai-nilai kebajikan yang diyakini pada organisasi, salah satu organisasi yaitu IBO Primary Year Program. Nah, di yang contoh yang ketiga itu ada keterampilan hidup. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini itu ada contohnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi selama ini saya disadarkan bahwa aturan itu selama ini kan yang saya lihat kan hanya sebuah aturan. Ya, ternyata di dalam aturan, di dalam disiplin positif itu ternyata ada nilai-nilai yang perlu diyakini. Jadi bukan hanya sekedar kalimat yang dipasang di tembok, ditempel di tembok gitu untuk ditaati, tidak. Ternyata untuk menumbuhkan budaya positif itu dibangun dari disiplin positif. Jadi budaya positif itu dibangun dari disiplin positif yang di dalamnya itu terdapat nilai-nilai kebajikan. Itu bisa dipahami sampai sini. Nah, nih, biasanya banyak sekali contoh kasus yang ada di sekolah. Kenapa anak itu selalu bikin ulah? Kenapa anak itu selalu bikin kita gemes gitu ya? Nah, itu sebenarnya ya ternyata gitu ya, setiap anak untuk melakukan suatu budaya positif itu tentunya kita sebagai guru kita itu dituntut untuk bisa menjadi seorang psikolog ya. Kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka gitu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia ya kan? Segala sesuatu ya, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan ini itu pasti memiliki tujuan tertentu. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Monggo, makan, ya, sandang, terus papan, terus apa lagi? Sandang, makan, papan, terus apa lagi? Sepeda motor baru, ya kan? itu juga kebutuhan, ya kan? Nanti tapi tingkatannya sudah berbeda, ya. Betul. Terus apa lagi selainnya itu? Kasih sayang, betul ya. Bu Wisnu ini kebutuhannya yang penting kasih sayang ya kan, sebagai istri ya kan, agar mendapatkan kasih sayang dari suami ya, betul ya. Nah tadi tanpa kita sadari bahwa inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Orang berperilaku, murid berperilaku, kita berperilaku itu tentunya didasari dengan alasan salah satunya yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia tadi? Ya betul, yang sudah jenengan sebutkan tadi, ada makan, ada minum, ada berpakaian, ada yang sepeda motor baru ya. Itu semua masuk dalam
kategori kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini biasanya. Kalau saya perhatikan, memang di sini di SD ini tuh ada satu anak yang memang luar biasa, itu terutama kelas 1 ya kan, Farel sama siapa? Satunya Yoga. Nah, kalau saya perhatikan memang ya anak segitu ya kan. Nah, itu tuh sukanya mengganggu temannya. Ya, kalau kita melihat dia itu nakal, dia itu, tapi sebenarnya ya dia melakukan hal itu karena ada salah satu atau salah dua dari kebutuhan dasarnya ini belum terpenuhi. Apalagi kalau kita melihat backgroundnya dia. Coba Bapak Ibu merefleksi, melihat murid-muridnya, membayangkan murid-muridnya ya kan, kenapa dia melakukan hal itu gitu kan. Mungkin kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya belum terpenuhi ya kan. Mungkin dia kebutuhan kebebasannya belum terpenuhi gitu ya. Terus kalau di rumah mungkin dia kumpul sama orang yang lebih tua, dia merasa tidak senang. Ketika di kelas, di sekolahan, dia ganggu temennya. Ya, itu menurut dia itu senang. Saya udah ada kesenangan tersendiri bisa ganggu teman saya, karena itu kebutuhan kesenangannya belum terpenuhi gitu. Terus penguasaan biasanya ini identik kalau anak SD itu biasanya suka berkuasa. Suka memimpin ya. Wah, ojo melu ojo dikene kowe tak ngantuk gitu kan. Biasanya kan gitu ya. Itu karena kebutuhan penguasaan dia itu belum terpenuhi. Jadi apa saja yang menjadi kebutuhan ya, kayak makanan, pakaian itu masuk dalam bertahan hidup. Langsung kasih sayang dan rasa diterima ya, misalkan berbagi, kerjasama itu berarti masuk di dalam kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima gitu ya. Ini Bapak Ibu nanti bisa merefleksikan gitu ya dari apa yang sudah saya sampaikan gitu ya. Nanti bisa dilihat, oh ternyata aku harus nih sabar lagi ya, sabar saya harus diotot oleh dulu meneh gitu ya, untuk bisa menghadapi ini loh, menghadapi murid yang sekarang ya udah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya gitu ya. Saat sekarang gitu kita harus mampu beradaptasi, kita harus mampu belajar gitu. Nah, seseorang melakukan sesuatu itu atas dasar motivasi. Nah, motivasi ini dibagi jadi dua. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ya, mungkin contoh nih, ketika anak murid kita ya, tidak mengerjakan PR ya, contoh misal tidak mengerjakan PR, itu dia mau mengerjakan PR karena takut dihukum. Nah, itu masuk dalam motivasi ekstrinsik ya. Nah, saya mau mengerjakan PR karena nanti saya dikasih imbalan sama Bu, dikasih penghargaan sama Bu Sinta, dikasih permen contoh nih ya. Nah, dia mau melakukan itu karena ada imbalannya, ada penghargaannya gitu. Jadi dia terdorong untuk melakukan disiplin tadi itu karena pengaruh dari luar atau motivasi intrinsik, baik itu bisa berupa hukuman, bisa berupa penghargaan. Tapi kalau motivasi intrinsik ini gitu ya, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan atas dasar dirinya gitu. Jadi ada nilai-nilai yang mereka yakini gitu. Jadi sudah ada nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya. Oh, tanggung jawab saya ini. Jadi ada nilai-nilai tanggung jawab nih yang harus saya lakukan gitu ya. Harus saya tanamkan gitu. Nah, antara motivasi ekstrinsik sama motivasi intrinsik ini kira-kira lebih efektif yang mana Bapak Ibu? Mana? Efektifnya yang mana Bu Sinta? Ya, Bu Sinta boleh ngasih monggo Bu Sinta di sana saja mic-nya ya, bisa lebih efektif mana antara motivasi ekstrinsik dengan motivasi intrinsik? Menurut saya, kalau di dalam kelas ya, itu kebanyakan kalau siswa itu memang motivasi ekstrinsik.
mengerjakannya. Belum ada motivasi dalam dirinya sendiri. Itu aja ada, cuman hanya beberapa saja. Menurut saya condongnya lebih ke ekstrinsik sih. Baik, terima kasih Bu Sinta. Karena belajar dari pengalaman ya Bu Sinta, kita mengamati yang ada di lapangan gitu ya, kenyataan yang ada di lapangan. Ini anak ini masih dalam kasus kita ya, di sekolah kita gitu ya, di sekolah Bapak Ibu semua, itu dia mau melakukan disiplin itu atas dasar motivasi ekstrinsik. Jadi belum masuk ke motivasi intrinsik. Nah, itulah proses nanti kita bagaimana kita sebagai pendidik ini bisa atau mampu menanamkan motivasi intrinsik pada diri anak, gitu ya. Jadi tidak lagi berdasarkan imbalan, tidak lagi berdasarkan hukuman dia melakukan, gitu ya. Tapi nanti anak itu bisa melakukan disiplin positif itu berdasarkan kemauannya, motivasi yang timbul dalam dirinya. Itu. Nah, ini. Dalam konsep disiplin ini ada identitas gagal sama identitas sukses. Nah, selama ini saya juga tidak memungkiri bahwa sebelum saya ikut CGP itu saya juga telah melakukan identitas atau identitas yang termasuk gagal dalam menerapkan konsep disiplin gitu. Nah, apa yang saya lakukan? Saya sudah tidak lagi menggunakan model hukuman. Itu saya sudah memang tidak menggunakan hal itu sudah lama gitu ya. Karena hukuman itu adalah salah satu akibat yang tidak baik menurut saya. Tapi saya masih menggunakan penghargaan nih, gitu ya. Menggunakan penghargaan salah satu contoh dari identitas gagal yang pernah saya lakukan. Jadi dari modul 1.4 ini saya berusaha merefleksi, oh ternyata masih banyak hal yang saya lakukan yang masih keliru gitu ya, tentang menerapkan disiplin positif gitu ya. Nah, di dalam konsep disiplin dengan identitas gagal ini salah satunya yaitu hukuman dan penghargaan. Nah, di dalam hukuman itu ketika kita memberikan hukuman itu tentu buat si anak gitu ya, buat murid itu jelas menyakitkan. Ya tidak? Menyakitkan, membuat mereka tidak nyaman, gitu. Murid itu yang ada hanya takut, gitu. Kalau saya nggak mengerjakan tugas, aku lali ngajak PR gitu kan, aku dihukum kalau Bu Sinta, gitu. Saya ada takut, gitu ya. Terus di dalam hukuman ini ada unsur memaksa, ya, memaksa. Kadang itu malah yang ada ketika kita memberi hukuman itu timbul murid itu malah justru menyembunyikan kesalahan biar supaya dia itu tidak dihukum, ya kan? Biasanya yang terjadi di lapangan itu seperti itu. Ketika kita memberikan hukuman, nanti kalau yang tidak mengerjakan PR gitu ya, nanti di luar gitu ya, akhirnya ketika dia lupa tidak mengerjakan PR gitu ya, itu dia berusaha untuk menyembunyikan suatu kesalahannya ketika memberikan suatu alasan kenapa tidak mengerjakan PR. Jadi berusaha untuk belibet, bahasanya belibet lah ya. Nah, murid ini menjadi rendah diri. Jadi ketika misalkan tadi tidak mengerjakan PR, dihukum di luar, ketika ada pas lain lewat, ya kan, itu merasa bahwa harga dirinya itu kayak direndahkan, gitu ya. Ini sebagai bahan refleksi ya, sebagai bahan refleksi, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu panjenengan semua itu kita semua itu berproses, kita semua itu belajar gitu. Nah, di dalam penghargaan ini yang kedua, identitas gagal yang kedua itu ada penghargaan. Ternyata penghargaan ini juga tidak efektif. Penghargaan ini ada dua ya, yang masih menjadi polemik ya. Ketika mungkin Bu Wisnu juga satu angkatan dengan saya ketika PPG. Nah, itu ketika saya memberikan suatu penghargaan berupa benda itu tidak diperbolehkan. Jadi di sini penghargaan di sini yang tidak efektif itu dalam bentuk benda. Tapi kalau dalam bentuk verbal, ucapan bagus, ya kan, misalnya oh hebat, itu boleh, ya. Tapi kalau dalam bentuk benda atau motivasi barang, ya, itu tidak efektif, ya. Nah, di situ penghargaan ini
Jadi ada rasa iri, ada rasa berkompetisi, ya kan? Aku mongko bentuk hadiah kanggone Bu Wisnu, ya kan? Wah, aku ya kudune ndang madu gitu ya. Dan tanpa jenengan sadari semua bahwa penghargaan itu akan mematikan kreativitas. Kenapa dibilang mematikan kreativitas? Karena aku nglakoni ngono wis hadiah kok. Jadi hanya sebatas itu. Dia tidak mau berkreasi, ya. Aku wis jawab ngono wis bener. Aku gawe ngene wis dikei penghargaan karo Bu Wisnu. Itu sama saja dengan penghargaan itu mematikan kreativitas. Nah, tanpa jenengan sadari, ya, saat sekarang sudah berapa tahun ya kita tidak menggunakan sistem ranking, ya, masih ingat ya, pemerintah sekarang itu tidak menyarankan untuk dibuat ranking. Itu karena dengan penghargaan ranking itu akan membuat mental anak menjadi turun, merasa orang tua gagal mendidik anak karena anaknya tidak mendapat ranking. Nah, jadi jenengan melihat ketika jenengan mengajar, jenengan melihat wajah satu persatu anak-anaknya, ada yang lucu, ada yang menggemaskan, ada yang kadang jengkel gitu ya. Tapi itu semua mereka itu punya bakat dan potensinya masing-masing. Jadi dengan ranking itu penghargaan berupa ranking itu dinilai kurang efektif gitu ya. Tadi membuat mental anak kurang baik. Jadi merasa rendah diri ketika tidak mendapatkan ranking, ya toh. Apalagi itu disebutkan dari ranking 1 sampai 25 misalkan ya. Satu kelas ada 25, yang terakhir 25. Itu akan berpengaruh pada mental anak. Jadi itu sangat tidak efektif gitu. Nah, itu juga merampas hak menghargai dirinya. Jadi itu konsep disiplin dalam identitas gagal. Terus yang berikutnya, nah ini tadi ada konsep gagal, ada yang sukses. Nah, yang sukses itu ada namanya konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi mungkin Bapak Ibu sering mempraktekkan tapi tanpa disadari, ya. Di dalam konsekuensi ini pengeluarannya bersifat jangka pendek, perlu monitoring. Contoh misalkan ada anak yang menumpahkan air di dalam kelas. Nah, ketika anak itu menumpahkan air di dalam kelas, konsekuensinya harus membersihkan, ya toh? Nah, itu perlu nanti kita mengontrol. Dalam konsekuensi itu kita perlu mengontrol. Apakah nanti di kemudian hari ketika ada air yang tumpah, apakah anak itu mau membersihkan? Nah, tetap itu butuh kita mengontrol kejadian atau permasalahan itu. Jadi dalam konsekuensi itu ada stimulus, ada respon, gitu ya. Jadi murid ini cenderung menghormati peraturan. Jadi peraturannya tadi apa, gitu. Konsekuensinya tadi apa, gitu. Jadi di dalam konsekuensi ini anak itu kehilangan waktu. Kehilangan waktu apa? Untuk merefleksikan kesalahannya. Jadi kita sudah memberikan pilihan menurut gurunya, gitu ya, bahwa ketika menumpahkan air di dalam kelas itu nanti langsung membersihkan. Padahal kalau anak mau dikasih waktu untuk merenungkan, oh Bu, saya kan harus minta maaf dulu, ya kan? Kita kan nggak pernah berpikir sejauh itu. Kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada anak untuk merenungkan kesalahannya. Tetapi di dalam restitusi ini, gitu ya, ini baru, memang baru. Saya juga dapat baru, Bapak Ibu juga dapat baru hari ini ya. Apa itu restitusi ya? Restitusi di sini itu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Nanti di dalam restitusi ini anak bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan permasalahannya. Jadi tidak berdasarkan itu tindakan saja. Jadi fokus pada permasalahannya apa gitu. Jadi kita nanti itu memberikan opsi-opsi atau pilihan-pilihan apa yang kalau kamu melakukan kesalahan seperti ini, kira-kira tindakan apa yang harus kamu lakukan. Jadi kita menawarkan anak akan mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi itu. Nah, di dalam restitusi, kalau di dalam tadi konsekuensi ada teori stimulus dan respon ya. Ketika anak ini melakukan kesalahan seperti ini, responnya
responnya harus membersihkan. Tapi di dalam restitusi itu ada namanya teori kontrol. Jadi yang bisa mengontrol itu hanya diri kita. Jadi murid ini lebih bersemangat memperbaiki kesalahannya di dalam restitusi. Gitu. Mungkin Bapak Ibu nanti akan berusaha menjelajah apa sih itu restitusi. Baru dasar bayangannya. Ini konsep disiplin pendekatan restitusi menurut Gosen ya pada bukunya tahun 2004 gitu ya. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid ya untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka itu nanti kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat gitu. Jadi beda ya sama hukuman, beda ya sama penghargaan. Kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya itu dengan karakter yang kuat. Itu. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri restitusi. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan. Ya, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Ya, restitusi ini cirinya juga memperbaiki hubungan. Mungkin dia menumpahkan air di kelas ya kan, punya temennya, dia berusaha yang pertama apa yang harus kalian lakukan, yang harus kamu lakukan, meminta maaf dulu ya kan, terciptalah hubungan yang baik. Terus di ciri-ciri restitusi berikutnya yaitu menuntun untuk melihat dalam diri. Nanti ada tahapan-tahapan restitusi, bagaimana kita menerapkannya gitu ya. Terus di dalam restitusi ini juga mencari kebutuhan dasar. Mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari dia bertindak seperti itu, berperilaku seperti itu, gitu ya. Dan di dalam restitusi tadi, itu ya, itu fokus pada karakter. Ini yang digarisbawahi. Jadi fokus pada karakter, bukan tindakan. Terus restitusi ini juga menguatkan dan fokus pada solusi. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu nanti tadi sudah membahas tentang hukuman, membahas tentang konsekuensi, membahas tentang restitusi. Dan inilah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi gitu ya. Kalau di dalam hukuman gitu, itu guru itu cenderung marah. Ya, guru itu cenderung marah dan murid itu takut gitu ya. Nah, biasanya kan gini ya. Ini contoh misalkan murid mencontek saat penilaian harian. Ada kita mengetahui anak itu mencontek ya. Nah, yang ada biasanya kan kita marah-marah. Itu berarti kita pada tahap hukuman. Jadi guru itu menghukum murid dengan mungkin contohnya dengan tidak memberi nilai atau biasanya disilang. Gitu. Itu yang biasanya kita lakukan gitu ya. Terus kalau ke atas ke satu tingkat yang lebih baik lagi yaitu konsekuensi. Nah, guru ini tidak marah tapi tegas. Hormati peraturan. Contohnya tadi, kalau kamu mencontek saat penilaian harian, berarti konsekuensinya apa? Jadi di dalam konsekuensi ada peraturan yang memang yang sudah disepakati gitu ya. Di dalam konsekuensi ini ada peraturan yang sudah disepakati. Konsekuensinya apa? Ya mengerjakan ulangan kembali gitu ya. Ini contoh. Terus yang paling terbaik itu adalah restitusi. Ya, restitusi yaitu guru ini terbuka, guru ini tidak marah, guru ini tidak dibilang tegas. Kalau tegas kan cenderung ada unsur kayak seriusnya ya. Tapi kalau terbuka ini kita berusaha berempati pada dunianya, kita masuk dalam dunianya, tapi dengan humble, dengan kita memposisikan diri tidak marah-marah lagi, tidak bermuka serius gitu ya. Nah, ini guru itu lebih terbuka. Terbuka dengan apa? Kenapa dia melawan tindakan seperti itu? Kira-kira tindakan yang sudah dilakukan ini itu melanggar
yang dia langgar itu di dalam restitusi. Nah, ini kita sebagai guru ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu refleksikan posisi Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol guru ini. Selama ini jenengan itu di posisi mana? Bu Gigi, silakan. Bu Gigi di 5 posisi kontrol sebagai guru ini, kira-kira Bu Gigi di posisi kontrol mana ini? Tidak apa-apa, kita belajar bersama. Saya juga itu tidak langsung di posisi manajer itu ya enggak, ya kan? Saya juga mengikuti pendidikan guru penggerak itu kan belajar untuk memperbaiki. Nah, semoga Bu Gigi di posisi mana Bu Gigi? 5 posisi kontrol yang selama ini ya kan, kita refleksi gitu, tidak mencari kesalahan tapi kita merefleksikan gitu ya. Tidak usah malu untuk mengakui ya. Saya juga pernah loh bersama sebagai teman ya, Bu Dwi sebagai teman, Bu Sinta sebagai apa Bu Sinta? Nama hukum ya kan? Nama hukum sangat berteman ya kan, kalau saya lihat ya kan, apalagi Bu Sinta ini masih single ya kan, jadi masih perawan, jadinya masih itu ya, sering menganggap bahwa Bu Sinta ini bukan gurunya tapi kakaknya gitu. Ya, terus Bu Kiki kira-kira di posisi mana? Di posisi pemantau. Pemantau ya, wah udah keren ini berarti. Dipantau ya, sudah pantau. Betul ya, luar biasa. Ya Bapak Ibu, memang betul. Saya pun juga di posisi kontrol ini juga pernah jadi pembuat merasa bersalah di identitas gagalnya ya kan. Pembuat merasa bersalah sebagai teman itu saya, ternyata saya ini masih berada di posisi kontrol yang identitas gagal. Menerapkan disiplin positif ini, saya masih di identitas gagal karena saya memposisikan diri saya sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman. Ternyata itu masuk dalam kategori identitas gagal. Yang baik itu adalah posisi pemantau, dan yang terbaik lagi adalah manajer. Ya, manajer Mbak Puji ya. Ya, di mana kita belajar sama-sama ya. Kita di sini itu berusaha untuk merefleksikan dari apa yang sudah kita dapatkan hari ini gitu ya. Oh, nanti saya setelah diseminasi nih dari SD Sigomukti 1 gitu ya. Nanti saya ternyata sampai jadi posisi kontrol, saya jadi penghukum gitu ya. Bertahap dulu enggak apa-apa. Namanya belajar itu kan proses ya kan. Proses kita memperbaiki gitu ya. Nanti endingnya gitu sebagai manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya. Ini contoh dari murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini contoh ya. Kalau dia guru itu sebagai penghukum, itu biasanya gini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, atau enggak biasanya ditarik ke belakang. Itu namanya kita sudah berada di posisi kontrol penghukum, iya enggak? Biasanya itu saya juga tidak mengkiri bahwa kadang yang enggak bawa topi keluar dari barisan ke belakang, itu sama saja berarti saya ini di posisi penghukum nih gitu ya. Terus yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya pembuat merasa bersalah ini kalimatnya itu agak humble ya kan, agak humble, tapi sebenarnya ini tidak efektif ya. Misalkan berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu gitu kan, kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu ya kan, biasanya kan seperti itu. Apalagi kalau ada anak yang orang umum gitu, itu biasanya seperti itu. Kadang kita memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah gitu. Nah, Bapak Ibu jangan tegang-tegang banget ya, bisa sambil dinikmati snacknya biar tidak ngantuk ya. Nah, terus yang posisi sebagai teman. Nah, biasanya nih yang sering Bu Sinta ini, kalau saya perhatikan dia sebagai teman ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah gitu. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Gitu. Jadi bahasanya kayak temennya gitu loh ya. Aku kok ranggo topi ke popo. Nanti aku gak dihukum karena Bu Sinta. Bu Sinta kan
kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya apa gitu. Setelah upacara kamu harus membeli atribut di koperasi gitu ya, dan jangan diulangi lagi. Jadi di bagian pemantau ini sudah ada konsekuensinya. Jadi ada aturan yang memang disepakati. Nah, ini yang terakhir itu posisinya sebagai manajer. Ya. Paling terbaik ini ya. Posisi manajer itu di mana kita itu berusaha untuk terbuka kepada anak. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanya dulu alasannya kenapa. Terus dicarikan kira-kira dengan masalah itu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu gitu. Jadi berusaha mengingatkan kesalahannya, kesalahan apa yang dilakukan dan apa yang harus diperbaiki. Itu posisi sebagai kontrol sebagai manajer gitu. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering mendengar atau melihat atau sekarang era digital ya. Sekarang itu banyak sekali di TikTok, terutama dunia TikTok. Oh itu gawe apa sih keyakinan kelas? Oh itu gawe apa sih kesempatan kelas gitu ya. Tapi kita enggak dong itu itu agak dibuat ya kan. Ini Bapak Ibu, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa memberikan penjelasan gitu ya. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja sih gitu? Nah, sebelum kita beranjak ke sana, baik ini ada pertanyaan romantik gitu ya. Kenapa nanti kita harus menggunakan keyakinan kelas, tidak peraturan kelas gitu ya? Nah, Bapak Ibu kesini naik motor ya kan? Kenapa Bapak Ibu itu memakai helm? Kenapa? Biar tidak panas. Terus apa lagi? Mematuhi peraturan. Apa lagi? Ketika jatuh biar selamat ya. Ada nilai yang diyakini itu adalah keselamatan. Ketika kita menggunakan helm ketika bersepeda motor, itu ada nilai keselamatan yang harus kita yakini. Ya, ada nilai keyakinan keselamatan yang ada di dalamnya. Terus yang kedua, kenapa kita harus menggunakan masker? Kenapa kita harus mencuci tangan setiap saat? Itu kira-kira nilai apa sih yang terkandung dalam situ gitu? Dari pernyataan itu kesehatan. Luar biasa ini Bu Kiki, sebentar lagi masuk CGP. Ya, saya doakan semoga Bapak Ibu di sini nanti lulus mengikuti pendidikan guru penggerak ya kan. Luar biasa loh, ilmunya luar biasa ya. Yang penting disiapkan waktu, sudah siap waktu, tenaga ya kan, untuk bisa mengikuti pendidikan guru penggerak. Kita bisa berbagi pengalaman. Nah, kenapa tadi yang harus dipilih itu keyakinan kelas? Karena ya tadi itu ada nilai-nilai kebajikan yang memang harus kita yakini gitu. Kenapa tidak peraturan gitu ya? Nah, ini Bapak Ibu sudah pernah membentuk keyakinan kelas? Sudah Bu Aida? Sudah ya. Ngajar kelas berapa Bu Aida? Kelas 4 ya. Ini malah sudah melontok 2 tahun ya IKM-nya ya kan. Kuliah juga ya. Itu sudah masternya IKM ya kan. Nah, di situ di sini dalam biar kelas yang mereka inginkan itu seperti apa, itu kita membuat suatu keyakinan kelas. Nah, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas itu gitu ya? Tentunya di dalam pembentukan keyakinan kelas nanti melibatkan semua peserta warga kelas. Kalau keyakinan kelas ya melibatkan semua anak didik gitu ya. Kira-kira apa sih kelas seperti apa yang kalian inginkan gitu ya. Jadi itu masih biasanya kalau anak kecil kan masih bersifat abstrak ya, masih bahasanya lebih abstrak gitu ya, lebih abstrak dari peraturan. Jadi terus pernyataannya itu masih bersifat universal. Nah nanti dari situ nanti kita tugas guru ya itu nanti kita akan membuatnya dalam bentuk yang positif. Biasanya kan Bu, contoh dilarang Bu, dilarang
dulu kita arahkan dalam bentuk yang positif. Nah, kalimatnya pun juga nggak usah terlalu panjang-panjang, sedikit saja agar mudah dimengerti. Ini terutama untuk kelas rendah. Jadi kalau panjang-panjang nanti lupa dengan keyakinan kelas apa yang sudah mereka yakini gitu. Kalau kelas tinggi beda lagi, ya kan? Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini juga tergantung sama kondisi kelas masing-masing. Jadi kelas rendah beda sama kelas tinggi, ya. Itu semua warga tadi ya, semua warga kelasnya juga dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, gitu. Nah, ini tadi yang kita bicarakan tentang segitiga restitusi. Ini konsep utama dalam budaya positif yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau baru mendengar hari ini? Mungkin baru ini ya, sama dengan saya. ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak di budaya positif di modul penghujung modul 1 ini gitu ya, saya tuh bingung awalnya segitiga restitusi itu sing kepiye, gurune kon kepiye ngono ya. Tapi setelah kita baca gitu, kita pahami, oh ternyata materi ini bagus loh. Ternyata ketika kita mengalami permasalahan itu sebenarnya ada cara yang lebih tepat, ada cara yang lebih bagus gitu. Selainnya kita menghukum, selainnya kita memberi penghargaan gitu ya, kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Segitiga restitusi itu apa sih gitu ya? Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog. Proses dialog yang dijalankan guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atau berkarakter. Itu yang di dalam IKM kan muaranya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya itu yang nanti yang kita harapkan itu adalah yang berkarakter, siswa atau murid yang berkarakter. Bapak Ibu jangan menganggap bahwa menerapkan segitiga restitusi ini sekali menerapkan langsung mempan, itu enggak. Ya, ini tuh proses. Jadi butuh waktu memang untuk bisa membentuk karakter peserta. Yo saya melakukan 3 tindakan ini kok wis karaktermu terbentuk enggak ya. Jadi ini semua itu butuh proses gitu ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Bapak Ibu bisa dengan persani, bisa dengan amati apa kira-kira di dalam tahapan menstabilkan identitas itu ada kalimatnya biasanya ya, berbuat salah itu wajar. Kita menstabilkan identitas dia. Ya, jadi tidak langsung, kowe ngomong kancamu, ya kan bisa kan gitu ya, langsung menghadik, langsung menghakimi, ya kan. Nah, kita tanya dulu, kita stabilkan dulu, ya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang itu pernah melakukan salah. Bu Nini juga pernah melakukan salah. Misalkan Rahma juga pernah melakukan salah. Salahnya apa? Jadi distabilkan dulu. Jadi jangan langsung bentak-bentak, dihukum, ya kan? Nah, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu, ya. Biasanya yang bahasanya lagi, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencarikan solusi dari permasalahan kalian. Gitu. Biasanya kalau anak kecil, anak SD itu biasanya yang sering itu bertengkar, membuli, wadah-wadahan itu kan ya, yang sering dialami di tingkatan sekolah dasar gitu ya. Kamu berhak merasa begitu ya. Ini kalimat yang ada dalam menstabilkan tahapan menstabilkan identitas. Terus yang kedua, tahapan yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Ketika kita sudah menstabilkan identitas, anak sudah mulai tenang gitu ya. Nah, kita yang kita lakukan apa? Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, gitu ya. Itu contoh kalimatnya ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi
bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ya kan? Nah, itu contoh dari kalimat-kalimat pada tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Dan tahapan yang ketiga, segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, tentu Bapak Ibu tadi kan Bu Aida contoh tadi sudah membuat keyakinan kelas. Jadi ketika anak itu melakukan suatu pelanggaran, anak itu melakukan suatu kesalahan, kita ingatkan lagi, kira-kira keyakinan kelas apa? Apa keyakinan kelas kita? Kira-kira apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar? Nilai-nilai apa yang telah kamu yang telah disepakati bersama, gitu ya. Jadi setiap melakukan setiap membuat keyakinan kelas itu per poin itu pasti ada nilai yang diyakini. Misalkan tadi tidak mencontek saat ulangan penilaian harian. Nah, itu kan berarti nilai yang dilanggar, nilai-nilai yang diyakini yang dilanggar itu adalah kejujuran. Nah, itu. Nah, terus dari tiga ini ya kan, apakah harus pakem dilakukan dari langkah 1 sampai 3 harus urut? Tidak. Tergantung sama Bapak Ibu, tergantung sama kondisi Bapak Ibu semua. Gitu. Ya. Nah, ini sebelum masuk ke contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin ini contoh ya. Ini ketika saya demonstrasi kontekstual gitu ya, tugas demonstrasi kontekstual ini kita ada tugas yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa perhatikan, tapi lebih dulu biar tidak ngantuk, yuk berdiri dulu, kita explaining dulu. Bentar ya. Explaining dulu biar tidak ngantuk, oke? Terus siang-siang soalnya. Ya. Ladies and gentlemen, please welcome the new live performance by Takupas Dance Group.
ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi kayak Robin ya. Lumayan. Itu kita ditugasi untuk menerapkan segitiga restitusi terhadap permasalahan yang sering terjadi di kelas kita gitu ya. Ini tadi ada dua ya, yang satunya itu ketika dia mencontek saat ulangan, dan yang kedua ini itu berkaitan dengan makan di dalam kelas. Biasanya saat jam pelajaran itu ada anak didik saya itu yang makan di dalam kelas. Jadi itu proses tahapan-tahapan yang bisa jenengan pakai nanti ketika jenengan menemui suatu permasalahan di kelasnya, mulai belajar menerapkan segitiga restitusi. Jadi kita belajar sama-sama. Nah, misalkan lupa, ini tahapannya apa kabeh sih? Tenang, nanti tak kasih materinya, ya. Nanti bisa untuk dipelajari, gitu ya. Nah, ini. Nah, di dalam penerapan budaya positif, ya, ini tadi sudah kita membahas di dalam diseminasi pada siang hari ini tentang budaya positif. Sudah saya jabarkan apa yang sudah saya terima selama
tadi, mulai dari paradigma pembelajaran baru sampai dengan segitiga restitusi. Tadi Bapak Ibu guru juga sudah mengikuti dari awal sampai akhir gitu ya, dan tadi saya juga sudah menayangkan contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, dalam penerapan program disiplin positif ini gitu ya, hendaknya guru itu memiliki standar. Ya, guru itu memiliki standar. Ketika jenengan masuk di P3K sebagai guru, jenengan masuk sebagai PNS sebagai guru, itu kan ada kompetensi-kompetensi yang harus jenengan lalui, harus jenengan miliki. Kompetensi apa, standar apa gitu ya. Itu ada kepribadian, ada profesional, ada sosial. Tentu dalam penerapan program disiplin positif ini gitu, hendaknya guru itu memiliki standar, mulai dari standar kepribadian, profesional, terus sosial yang baik, di mana guru ini mampu merefleksikan dirinya dalam posisi saat ini. Jadi jenengan tadi sudah belajar 5 posisi kontrol sebagai guru, dan yang terbaik itu adalah posisi manajer, pemantau dan manajer. Nah, untuk yang masih berada di posisi penghukum gitu ya, kita belajar satu step, jadi kita berproses gitu ya. Nah, bagaimana perjalanan dirinya ya, diri kita sebagai among gitu ya, sebagai guru itu menuntun gitu ya, menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan berkarakter, tentunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila gitu ya. Ini terima kasih banyak Bapak Ibu pada kegiatan diseminasi yang sudah saya lakukan. Apabila saya dalam memaparkan apa yang sudah saya peroleh, saya tularkan kepada Bapak Ibu ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat luar biasa pada siang hari ini. Boleh minta aplaus untuk Bapak Ibu guru semuanya. Jadi kami ucapkan terima kasih dengan Bu Nini selaku narasumber dari CGP Angkatan 9 yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah antusias menyimak dalam pertemuan di siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Untuk penutup, marilah kita bersama-sama membaca bacaan. Oh ya, silahkan ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan. Masih ada sesi tanya jawab ya. Silahkan ada yang mau memberi tanggapan atau ada yang mau bertanya. Silahkan Bu Dwi. Bu Wisnu, silakan yuk, satu pertanyaan. Tidak apa-apa ya. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Begini, tadi saya sangat mengikuti ya, kalau mungkin karena saya sedikit ngantuk atau apa Bu, saya ada yang sedikit terlewat tentang masalah 5 posisi kontrol guru tadi, ya kan? Bu ini tadi menjelaskan ada posisi manajer dan posisi memantau merupakan yang berhasil itu apa tadi? Yang tidak itu termasuk yang kita sebagai teman dan lain sebagainya itu masuk tidak ya? Padahal selama ini terus terang saya lihat saya itu juga termasuk yang tadi sebagai teman terus menghukum itu masih seperti itu Bu. Saya yang ingin saya tanyakan ya, bagaimana kiatnya supaya kita itu lebih condong ke arah yang tadi yang berhasil tadi Bu. Karena masalahnya saya pribadi memang saya itu yang saya lakukan selama ini menurut saya ya sudah sebagai teman itu baik, ternyata masih gagal. Itu saja, saya mohon diberikan sarannya atau mungkin masukan-masukan mengenai itu. Karena ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu. Siapa tahu nanti apa yang disampaikan Bu ini nanti bisa saya lakukan di kelas saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wisnu. Tadi yang menarik buat Bu Wisnu tadi di posisi kontrol kita sebagai guru. Tadi saya juga menjelaskan bahwa
5 posisi kontrol tadi ada yang identitas gagal sama ada yang identitas berhasil. Nah, dari 3 ini ya kan, ada yang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai posisi teman, itu termasuk konsep disiplin dalam identitas gagal. Padahal itulah yang sering kita lakukan gitu ya. Posisi itu yang sering kita berada pada posisi itu. Nah, dari apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya diseminasikan gitu ya, apa yang sudah jenengan pahami tentang konsep-konsep tadi segitiga restitusi gitu ya, kita Gus Wisnu jangan khawatir gitu ya, bahwa piye ya Bu carane ben iso dadi identitas, menerapkan konsep disiplin dalam identitas yang berhasil. Kita sama Bu Wisnu, saya juga belajar. Jadi bukan berarti saya habis dapat budaya positif langsung jreng gitu ya, langsung saya menjadi seorang manajer. Tapi saya berusaha untuk belajar menjadi posisi pada pemantau, pada posisi manajer. Paling tidak pada posisi pemantau. Jadi di dalam kelas itu ketika kita membuat keyakinan kelas, Bu Wisnu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah ya. Nah, dari keyakinan kelas itu adalah modal kita ya. Di dalam membuat keyakinan kelas itu kan ada nilai-nilai yang harus kita yakini. Jadi itu perlu kita ingatkan kepada anak didik kita gitu ya, bahwa kita membuat keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang harus kalian yakini gitu ya, yang harus kita yakini gitu ya. Jadi penerapan nilai itu tadi ya, itu harus secara kontinu, berulang. Jadi tidak bisa serta-merta 1 minggu, 2 minggu anak itu bisa nanti berkarakter seperti apa yang kita inginkan, tidak. Nah, tapi kita berusaha belajar ketika kita menghadapi permasalahan yang ada di dalam kelas. Oh, aku eleng pas diseminasinya Bu Nini ya toh. Oh, posisi yang terbaik itu menerapkan konsep disiplin itu sebagai pemantau minimal ya, sebagai pemantau. Yang kedua yang berhasil itu yang paling baik itu sebagai manajer. Kalau sebagai pemantau berarti harus ada konsekuensi. Setiap permasalahan yang dilakukan oleh murid kayak tadi contohnya itu harus ada konsekuensinya. Kalau anak itu misalkan tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Dia kalau lupa mengerjakan PR, dia harus mengerjakan PR gitu, harus menyelesaikan tugasnya, entah itu di jam istirahat. Jadi konsekuensinya ya berarti dia kehilangan waktu istirahat untuk bisa menyelesaikan tugas yang ketinggalan gitu. Jadi memang Bu Wisnu itu bertahap. Jadi tidak langsung serta-merta nanti ketika kita sudah mendapatkan materi, tapi kita nanti akan terbiasa ketika kita mendapatkan suatu permasalahan. Nanti di situ nanti kita bisa memposisikan diri kita. Jadi apa yang sudah kita lakukan dalam konteks identitas gagal itu, kita sudah tahu, oh menghukum, oh membuat rasa bersalah, oh sebagai teman itu tidak baik, itu tidak efektif. Jadi itu nggak usah dipakai gitu ya. Tapi itu memang pembiasaan Bu Wisnu. Kalau saya bilang caranya bagaimana untuk bisa menjadi posisi sebagai pemantau, bisa menjadi sebagai manajer, itu kita biasakan pada diri kita. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, permasalahan yang ada di kelas kita dengan anak didik atau anak didik dengan anak didik, ya kan, itu kita usahakan itu sebagai minimal sebagai pemantau. Ya. Jadi kalau pemantau itu ada konsekuensi yang harus mereka sepakati, ada aturan yang memang harus disepakati. Kalau misalkan tidak tidak melaksanakan piket kelas gitu, berarti konsekuensinya apa? Nah, ketika nanti jam istirahat, anak itu harus melakukan piket kelas gitu. Jadi kuncinya itu di pembiasaan Bu Wisnu. Jadi nanti kita semua belajar untuk membiasakan diri menjadi guru pembelajar. Jadi kita semua itu guru itu tidak merasa pintar ya toh, tapi kita itu terus belajar, setiap hari terus berinovasi, setiap hari itu terus belajar. Kayak gini itu luar biasa loh ya. Kita bisa sharing, kita bisa sharing pengalaman, bisa apa yang sudah saya dapatkan saya tularkan kepada Bapak Ibu semua gitu ya. Itu nanti biar nanti ada manfaatnya gitu. Jadi nanti di kemudian hari ketika ada suatu permasalahan di kelas, Bu Wisnu, oh yo aku eling karo Bu Nini kayak
Cukup ya. Yang lain sudah nggak ada pertanyaan atau tanggapan ya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu Nini. Untuk penutup, marilah kita tutup pada acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Bu Nini, banyak nilai-nilai yang saya peroleh. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada nilai-nilai kebajikan, yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, yang keempat ada 5 posisi kontrol, yang kelima ada motivasi perilaku manusia, yang keenam ada keyakinan kelas, dan yang ketujuh ada segitiga restitusi. Semoga segala nilai yang kami dapatkan bermanfaat untuk kami bisa menerapkan pembelajaran di kelas yang sangat menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Suryani Putri dari SD Negeri Sidomukti 01. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Nini Lestari, ada beberapa hal yang saya peroleh dari kegiatan tersebut, diantaranya 1. Disiplin positif, 2. Nilai-nilai kebajikan, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. 5 posisi kontrol, 5. Motivasi perilaku manusia, 6. Keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Semoga dengan kegiatan yang telah saya ikuti, saya dapat menerapkannya di kelas yang saya ampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.